Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Real Ali dari Fakultas Sains and Teknologi Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi. Pada pagi ini saya akan membuat video untuk penyelesaian tugas 1, yaitu membuat Entity Relationship Diagram. Ini tugas 1 untuk mata kuliah basis data. Selamat pagi Pak Angger. Saya akan lanjut ke contoh kasusnya. Nah, IRD yang dibuat di sini itu untuk sebuah rumah sakit yang memiliki beberapa entity, yaitu dokter, pasien, dan administrator atau administrasi. Nah, IRD yang saya akan buat ini menggunakan aplikasi IRD Plus, yaitu aplikasi IRD diagram berbasis web. Mungkin langsung saja saya ke webnya. Nah, ini dia IRD Plusnya. Saya coba untuk membuat new diagram dulu, dan sesuai dengan contoh kasus saya akan membuat IRD dengan nama rumah sakit. Sini saya coba buat IRD rumah sakit, create, terus masuk ke IRD nya. Oke, ini tampilan halaman IRD Plusnya yang sudah masuk ke bagian diagramnya. Nah, kalau dilihat di sini, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia pada e-learning dan BMP. Nah, di e-learning itu sudah ditaruh panduannya. Panduan pertama yaitu identifikasi dan penetapan entity yang terkait. Nah, di sini ada 3 entitas atau entity, yaitu entity dokter, pasien, dan administrator. Jadi pertama-tama saya akan membuat 3 entity. Yang pertama dokter, kemudian entity pasien, dan yang terakhir buat entity untuk administrator. Oke, ini langkah pertama dari panduannya sudah saya buat. Kemudian langkah keduanya menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta primary key-nya atau ID key-nya. Nah, di sini dokter saya coba dulu buat, ini saya jauhkan dulu, dokter saya tambahkan atribut. Yang pertama pasti ID dokter, ini unique. Kemudian atribut baru, sebentar saya lihat dulu. Dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir. Oke, terus saya buat nama dokter, lalu saya buat atribut lagi, tanggal lahir, lalu apa lagi, alamat, nomor HP, spesialis. Atribut alamat, terus nomor HP, tanggal lahir. Nama dokter, ID dokter, tanggal lahir, alamat dokter, tanggal lahir, alamatnya ini alamat dokter, alamat dokter.
kemudian spesialis dan waktu kerja. Saya buat lagi atribut baru, spesialis, dan terakhir waktu kerja, atribut waktu kerja. Oke, untuk dokter, entitas dokter itu sudah atributnya udah terbuat semua. Kemudian saya melanjutkan untuk atribut-atribut dari dua entiti lainnya, ID pasien. Pasien di sini saya cuma ID pasien, saya buat ID pasien. Ini dia unique ID, karena ini primary-nya. Kemudian nama pasien, ID pasien, nama pasien, atribut nama pasien. Kemudian atribut lagi, atribut nama pasien, ID, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke, ini atributnya. Terus satu lagi, nomor HP. Nomor HP pasien apa nomor HP ya? Nomor HP sama ya, nomor HP. Mohon maaf, ini ada iklannya. Ini untuk atribut dari pasien sudah. Terakhir atribut dari administrator. Administrator, atribut pasti adanya ID admin ya, ID admin itu ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Atribut nama admin, dan satu lagi atribut waktu jaga. Oke, untuk administrator juga sudah terbuat atributnya. Nah, sampai di sini coba saya cek. ID admin, nama admin, penjaga, terus pasien sudah, dokter sudah. Kemudian nomor 3, identifikasi dan penetapan seluruh relasi beserta key-nya, orang key-nya ya. Sebentar saya coba cek. Oke, saya buat dulu relasi dokter dan administrator. Nah, di sini saya coba buat dokter, sini pasien, sini administrator. Saya buat relasinya dari dokter ke administrator. Ini nama relasinya itu memberikan data. Oke, terus pasien dan administrator itu mendaftar, relasinya mendaftar. Pasien dan administrator itu relasinya
pasien dokter, terus dokter memeriksa pasien. Relasinya saya baikin dulu ya biar dia kayak gini. Administrator di mana sih? Di sini, di pasiennya di sini saja, ini biar dia rapi. Saya jejarkan ini sini. Satu lagi relationnya dari dokter ke pasien. Pasien ini, dokter pasien itu memeriksa ya, salah undo ini ininya harusnya memeriksa. Oke, ini koneksi siapa dulu. Oke, nah ini relationshipnya sudah terbuat. Jadi dokter kalau di dokter itu memeriksa pasien, terus dokter itu simpan data ke administrator. Dokter itu memeriksa pasien, dokter itu menyimpan data ke administrator. Ini sudah sesuai. Lalu pasien diperiksa dokter sama pasien mendaftar di administrator. Ini juga sudah sesuai. Lalu yang terakhir, administrator menyerahkan data ke dokter dan administrator mendaftarkan atau melayani pasien. Oke, relationshipnya sudah. Kemudian kita coba menentukan derajat relasinya ya, atau kardinalitasnya. Banyak dokter memiliki banyak pasien mendaftar banyak administrator, banyak administrator menyerahkan data kepada banyak dokter, dan banyak dokter memeriksa banyak pasien. Maaf iklannya. Nah, kita coba untuk satu dulu, banyak dokter ke pasien. Ini kardinalitasnya. Kalau dilihat contohnya ini, banyak dokter memeriksa banyak pasien. Oke, ini di sini kardinalitasnya dokter many, pasiennya many. Oke, ini sudah. Kemudian banyak dokter memberikan data kepada banyak administrator. Banyak dokter memberikan banyak pasien, sudah. Banyak pasien mendaftarkan ke banyak administrator. Dari pasien ke administrator dulu, berarti ini relationshipnya, kardinalitasnya many, terus administratornya juga many. Oke, dan terakhir itu belum terakhir sini, masih banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Jadi administrator ini many ke dokter, lalu ke administrator many. Oke, banyak dokter memeriksa banyak pasien. Ini sudah semua. Nah, sampai di sini itu ringkasannya. Dokter pasien itu ada banyak many to many, dokter dan sini kecilin dikit. Dokter pasien itu many to many, lalu yang B nya dokter dengan administrator itu juga many to many, banyak ke banyak. Terus administrator pasien itu banyak ke banyak juga. Pasien administrator ini banyak ke banyak, sehingga gambarnya itu nanti akan seperti ini, sama dengan pada di sini pada IRD plusnya tadi. Oke, untuk ini sudah. Kemudian harus mengungkap cara membaca dan iya. Oke. Terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Jika relasi state entity memiliki banyak ke banyak,
maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dan setiap entity yang terhubung. Oke, ini relationshipnya dia bertambah ya. Tadi hanya ini, sekarang ada tambahan dokter admin, daftar, sama pasien dokter. Nanti kita akan buat 3 entity baru. Kita coba buat dulu dokter admin. Saya buat entity baru, namanya di sini tadi dokter admin. Dokter admin. Oke, entity yang baru. Buat lagi entity yang kedua, itu pasien dokter. Lalu ada entity baru, itu daftar. Oke, ini ada 3 entity baru. Saya coba samakan posisinya. Administrator ini nantinya akan di tengah ya. Coba saya geser. Memberikan data ini akan diperkecil. Oke, ini relationnya harus dicabut dulu. Ini delete dulu ya relationnya ini. Relationnya dicabut semua. Kita posisikan dulu ini sejajar, ini ya administrator, pasien dokter, pasien. Oke, ini saya taruh ke sini. Ini daftarnya di iklan, iklan ini di sini. Nah, ini sejajar di sini. Ini pasien dokternya di sini. Di tengah-tengah sini. Kita geser ke sini juga dikit. Oke, kita saratakan. Ini dokter ini juga terlalu, kita geser ke sini. Ini kita tarik ke sini aja ID-nya. Oke, ini kita geser ke sini. Ini oke. Ini saya taruh di bawah sini aja deh, biar enggak mengganggu. Oke, relationship dicabut. Terus ada entity baru, dokter admin. Ini dia punya atribut yang dan atributnya primary key dari setiap entity yang terhubung. Primary key-nya berarti dia dibuat ID data. Primary atributnya buat ID data dulu, dokter admin atau atribut ID data, ini unitnya. Kemudian dia ada ID admin dan ID dokter. ID admin, dan satu lagi ID dokter. Salah ini, sorry. Ini tambah atribut ID dokter. Oke, dia ini 3 ini ID-nya ya. Kita lihat ID admin, ID dokter. Oke, sudah. Kemudian yang daftar juga kita buatin atributnya. ID yang daftar ini ID daftar, ini uniknya ID admin dan ID pasien.
Oke, tambahin lagi ID admin dan satu lagi ID pasien. Oke, nah ini kan dia jika relasi dari setiap entity memiliki ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity yang atributnya primary key dari setiap entity yang terhubung. Nah, ini sudah terbuat semua ID-nya, tinggal yang pasien ini ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Ini sudah, sorry. Terus yang pasien dokter ini ID dokter sama ID pasien, waktu periksa sama resep. Ini ada banyak ini. Kalau yang pasien dokternya atributnya kita coba buat ada ID kemudian ID dokter, ID dokter, ini ID tadi, ini uniknya, primary-nya. Oke, ID dokter, kemudian habis ID dokter ID pasien, atribut baru ID pasien. Ada 5 dia kalau nggak salah ID ini, ID-nya pasien dokter. Kita ke atas ini aja, kita buat ID lagi. Waktu jaga ya, dia ada waktu periksa sama resep. Waktu periksa terakhir atribut tambah lagi resep. Oke, atribut dari entity baru yang kita buat itu sudah ditambahkan semua. Sekarang kita akan kembali menentukan relasinya ya. Nah, ini relasinya kita tentukan. Dari administrator itu memberikan data ke dokter admin. Sini kita coba buat relasinya administrator dulu, kita konekin ke dokter admin. Ini relationship-nya memberikan data. Oke, lalu dari sini dokter admin ke dokter ini menyimpan data relationship-nya, menyimpan data. Oke, lalu dari dokter ini relationship-nya ke pasien itu memeriksa. Terakhir belum terakhir sih, dari pasien dokter ke pasien ini relationship-nya itu diperiksa ya, diperiksa. Nah, ini lagi ke pasien ke dokter itu melakukan, di sini ya, melakukan. Salah, ini relationship-nya melakukan. Terakhir dari daftar ke administrator itu relationship-nya adalah melayani. Oke, udah semua terbuat, relationship-nya semua terhubung. Sekarang kita tentukan hubungan relasinya. Nah, ini dari administrator itu ke dokter admin itu many to one ya. Sebentar, kita coba. Dari administrator ini atributnya, administrator itu many, kemudian dari dokter admin itu one. Jadi dari administrator
ke dokter admin itu seperti ini. Kita coba cek. Oke, dari dokter admin itu, nah, itu sekarang dokter admin ini kardinalitasnya. Dokter admin itu mini. Dokter admin itu betul, dokter admin itu one, dan dokter itu many karena banyak dokter ya. Nah, seperti ini. Oke, habis itu yang ini juga dokternya mini, terus pasien dokternya itu one. Oke, pasien dokter ini one. Dokter pasiennya mini. Oke, nah ini melakukan daftar dari pasien ini, pasiennya mini, terus daftarnya itu one. Oke, itu terakhir yang melayani ini kita cek administratornya mini, terus yang daftarnya one. Kita cek lagi, administrator daftarnya one. Oke, sampai di sini sih harusnya sudah sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Kalau dilihat, kita sudah cek ini seperti ini jadinya. Nah, setelah ini saya akan simpan sama download image-nya. Oke, demikian video singkat mengenai tugas 1 basis data, pembuatan entity relationship diagram dengan IAD Plus aplikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.